Saya akan menyampaikan dua hadis. Ya. Hadis pertama, waqala Nabi SAW, istahidu yaumal fitri. Istahidu ini fi'il amar. Ini karena dengan ngajinya dengan muridnya Kang Hajinya. Jadi kudu ayat kupasan iya. Kayak dalilah. Kudu ayat dalil. Istahidu itu fi'il amar. Ya, tina jahada. Bentuk fi'il amar tina jahada. Kata perintah yang sifatna eta ya jamak muzakkar. Cirina naon aya wau aya alif. Kan jahada di depannya ada alif istahidu tapi di belakangnya ada wau ada alif ta eta namanya apa? Jamak muzakkar gitu. Tapi bisa dipakai untuk pengertian perempuan juga gitu. Jadi istahidu ini adalah perintah ya. Perintah dari Allah itu untuk bersungguh-sungguh gitu. Istahidu au jahada, perintah untuk sungguh-sungguh. Nah, ini bentuknya jamak muzakkar ya. Kalau perempuan, nah kalau untuk perempuan itu kalau tadi jamak muzakkar itu ada waw, ada alif wakoyah, ya. Kalau perempuan itu hanya ada nun, ya. Istahidna gitu. Jadi istahidna gitu, ya. Kalau perempuan khusus gitu. Gitu. Jadi ngikuti wazannya ifta ala, ya, wazannya ista ala. Istahada yastahidu istihada. Sungguh-sungguh, kesungguhan, ya. Bil ama. Nah, kalau yang perempuannya tadi apa? Niswah, nun niswah gitu. Gitu. Nah, sekarang gini. Yang dimaksud dalam alinea pertama kalimat hadis ini, kita itu diperintah untuk bersungguh-sungguh di hari raya Idul Fitri. Apa maksudnya? Bersungguh-sungguh dalam perkara apa? Ya, dalam Idul Fitri itu. Pertama, fi sodakoti, untuk bersedekah. Wa amalil khairi wal birri. Jadi yang kedua itu melakukan amal kebaikan dan yang benar, amal yang benar. Ya. Standar amal baik dan amal benar itu dalam Islam itu ada dua sayap utama. Pertama ikhlas, kedua ittiba kepada Rasul. Jadi standar kebaikan yang baik, amal yang baik dan benar ada dua sayap, ikhlas dengan ittiba, ya, itu. Layak balu minal amal ila makanalahu kholison, moal diterima semua amal kecuali anu ikhlas, ya. Yang kedua adalah mutaba'ah atau ittiba gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Nah, kemudian ya. Jadi yang kalimat hadis waqala aidon tadi sungguh-sungguh dalam bersedekah, perkara baik dan perkara yang benar. Yang berikutnya Rasulullah sampaikan minas solati wa zakati wa tasbihi wa tahlili. Ya. Minas solati maksudnya di dalam perkara sholat id. Nih, dalam perkara sholat id, karena dalam sholat id itu kan apa namanya khutbahnya di depan. Baru sholatnya di depan baru khutbah. Beda jeung Jumatnya. Jumatnya kan khutbahnya tuh. Kebanyakan yang saya perhatikan setelah sholat pada saat khutbah, lamun di lapangan mah aya nu ngarokok, lamun di masjid aya nu ngobrol. Padahal eta masih dalam rangkaian sholat.
Nah, di sini diingetin ke Rasulullah. Dalam perkara sholat id itu khutbah dan sholat sama rukunna. Jadi pula lalai dina perkara pas dina waktu khutbah. Ya, karena setelah sholat itu kebanyakan kejebaknya di situ. Ya. Yang kedua, Rasulullah ingatkan mengenai zakat. Di Idul Fitri itu kenapa Rasulullah ingatkan zakat? Jangan sampai zakat fitrah setelah sholat id. Zakat fitrah harus sebelum sholat. Karena jatuhnya sedekah. Kalau setelah sholat, ya, gitu. Kemudian tasbih dan tahlil. Nah, diingatkan kalau yang namanya takbiran itu hanya sampai batas sholat. Nah, tapi setelah selesai sholat, tetap aja kita takbir, tahlil tetap di dalam hati. Hatinya tetap kita jangan abong-abong Idul Fitri bebas, oi. Ya, oke. Sawala itu apa artinya? Gendut, gemoy. Nah, itu kan artinya jadi bertambah. Ya, kata syawal itu. Gitu. Jadi diingatkan ke Rasulullah tetap kita harus ingat kepada makna syukur di dalam kaidah Idul Fitri. Jadi tasbih dan tahlil tetap gitu, ya. Ini bicara tasawuf hati kita gitu dalam Idul Fitri. Nah, kemudian waqala aidon fa innahul yaumul lazi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum. Jadi di hari Idul Fitri ini yang kita taat pada perintah Rasulullah yang tadi, ya, itu diingatkan ke Rasulullah karena pada hari itu Allah mengampuni semua dosa di hari Idul Fitri. Jangan sampai nggak jadi gara-gara kita lalai dalam perkara tadi. Boro beres salaman, nyelaka batur. Ya, jadi itu. Gitu. Jadi benar-benar ditargetkan Idul Fitri ini kita harus dapat pengampunan dari Allah, ya. Wa yastajibu du'aakum. Nah, habis musafahah, kalau kami biasanya habis musafahah itu duduk saya sama-sama dengan anak-anak semuanya silih salim gitu ya. Apa istilahnya musafahahnya? Gitu. Kalau ke orang tua makan salim gitu. Habis itu saya pimpin doa. Habis itu kita masih duduk nih, belum makan, baru cemil-cemil ya, minum. Saya ngasih nasihat, anak-anak dengerin. Habis itu saya tutup dengan doa. Baru kita sama-sama berjamaah makan. Supaya dapat apa? Kaidah Idul Fitri. Gitu. Jadi ingat ya, Idul Fitri tahun depan. Sing panjang umur, amin. Ya, gitu. Gitu. Wayang turu ilaikum birahmati, karena di hari Idul Fitri ini Allah itu akan melihat kita dengan limpahan kasih sayangnya. Gitu. Ya. Jadi eta kelebihannya Idul Fitri, jangan disembarangkan. Gitu, ya. Nah, kemudian di bulan Syawal, ya, ada yang umumnya kita udah kenal yaitu puasa Syawal. Nah, saya mau kasih satu hadis ini, hadis yang kedua. Ini yang kaitannya dengan sholat sunnah Syawal. Ya, sholat sunnah Syawal. Nah, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tina kitabnya Al-Gunyah Litolibi Tarik Al-Hal. Ya, Al-Haq juz 2 halaman 249. Jadi beliau berkata gini, hadasana Hamidu Anas radhiyallahu anhu. Jadi beliau menyampaikan hadis ini diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, man sholla fi sawali samani rokaati. Ya. Mangga. Siapa yang sholat di bulan Syawal samani rokaati, 8 rakaat. 22 ya, 8 rakaat 22. Lailan
Karena naharon, boleh malam, boleh siang. Ya. Yukra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab. Jadi dalam setiap satu rakaat pertama, kan dua-dua ya. Berarti dalam satu rakaat pertama itu Fatihah, kemudian setelah Fatihah wal khamsi asrota kulhu 15. Wah, Fatihah kulhu 15. Ya. Setiap rakaat. Setiap rakaat. Pokoknya Allahu Akbar, Fatihah, kulhu 15. Terus aja. Begitu. Tidak ada bacaan lain. Ya. Fa'iza farogo min solatihi sabaha sab'ina marotan. Ya, jadi setelah selesai 8 rakaat, ya, kita itu membaca tasbih. Pertama, setelah selesai sholat syawal, membaca tasbih, ya, 70 kali. Sabaha sab'ina marotan, 70 kali. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il adid. Ya. Wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ina marotan. Kemudian solawat kepada Rasulullah SAW 70 kali. Ya. Nah, bagi orang-orang yang mengamalkan sholat syawal dengan amalannya setelah sholat tadi, ya, sholawat dan apa tadi, setelah sholawat apa tasbih, ya, ini Rasulullah bersumpah nggak sembarangan untuk orang-orang yang mengamalkan sholat syawal. Mamin abdi, ya, yusoli hazihi sholata. Ini sumpahnya Rasulullah. Tidaklah seorang hamba yang mengamalkan sholat ini ila anba Allahu lahu ya nabi'u al-hikmata fi qalbihi wa antaqa bihi lisanuhu. Ya. Orang yang mengamalkan sholat syawal ini, Allah akan mengirimkan sumber hikmah. Atau naon? Sumber hikmah itu yang dimaksud Rasulullah ilham. Ya. Ilham ke dalam hatinya. Ya. Dan dijaga ucapannya itu wantaqo bihi lisanuhu. Dijaga ucapannya itu selalu dengan ucapan-ucapan yang penuh hikmah. Jadi moal aya ucapan nu kotor, dia tak aya, dijaga, ya. Hatinya dijaga, ucapannya dijaga. Itu pertama. Warafut daud dunya wadawa uha. Nah, yang kedua, Allah akan tunjukkan kepada dia penyakit-penyakit dunia dan obatnya. Untuk orang yang sholat syawal, ya. Walazi ba'asani bil haqqi. Nah, kemudian Rasulullah bersumpah, demi zat yang sudah mengutus aku dalam perkara hak. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini hak. Ya. Jadi tadi Allah akan memberikan kepada kita petunjuk tentang penyakit-penyakit dunia dan obatnya. Ya. Man sholah hazihi sholata, siapa orang-orang yang melakukan atau mengamalkan sholat syawal ini, kama usifat layar fa'u rasahu min akhiri sajdatin hatta yakfiro Allahu lahu. Itu ke Allah dihampura dosanya sebelum diangkat kepalanya dari sujud. Jadi setiap, bayangin tuh berapa, 8 rakaat, setiap belum diangkat kepala udah diampura dosa. Sujudnya tuh seberapa kali? 8 kali ya.
Ya. Wa qala aidan wa in mata syahidan maghfurallahu. Ya. Maka kalau dia mati itu matinya dijamin ke Rasulullah syahid karena dosanya sudah diampuni. Ya. Wa ma min abdin sholah hazihi sholata fi syafari. Nah, ketika orang-orang ini melakukan sholat syawal di dalam perjalanan, ya, ketika kita biasanya Idul Fitri kan pulang kampung atau apa tanya, nah, kalau bisa sholat dulu. Karena dijaminku Allah ila sahallahu alaihi asyira wa zihaba ila maudi'i muradihi. Ini putar matanya lagi nggak benar. Ya. Jadi kecuali Allah mudahkan, ya. Asyairah itu mudahkan, ya. Mudahkan perjalanan sampai tempat yang dituju. Gitu. Ya. Tuh, ini pengalaman nih gini. Waktu saya mau nganter anak pertama lamaran ke Surabaya. Ya, ini mengenai ajibnya sholat ini. Ini saya ngalami sendiri. Jadi waktu saya mau nganterin anak lamaran ke Surabaya, anak pertama, ngelamar calon istrinya, itu pas Syawal, habis sholat. Kita janjiannya habis Lebaran. Berangkat. Jam 2 malam, mobil saya overheat. Panas. Di Cirebon, di tol. Pas rawe orang. Ya. Konvoy, tapi yang satu mobil kan sedan, mau cukup. Akhirnya ditarik ke bengkel. Ditarik ke bengkel sampai ke subuh saya masih di bengkel. Ke subuh. Karena nyari sewaan mobil nggak dapet. Lebaran kan? Wah, usaha itu, aduh. Ayah rencangan ngucapin Lebaran, telepon. Di mana, Kang? Oh, ini saya lagi terdampar di Cirebon. Kenapa? Oh, cerita aja saya. Oh, akan tunggu aja di situ. Di mana? Sherlock aja ke saya. iPad dia lagi jadi pejabat. Dia ngirim anak buahnya sama ngirim 2 mobil. Ini demi Allah bukan saya cerita bohong. Saksinya sekeluarga. Jadi saya perjalanan nganter Adnan ngelamar teh, yang ngeluarin ongkos pribadi teh hanya perjalanan dari Jakarta sampai Cirebon. Dari Cirebon ke Surabaya pulang mobil teman diongkosin semua bensin tol dari. Ini bukan cerita bohong, pengalaman, ya. Nah makanya saya kemarin teh agak ngahulang kunaon orang ke anak pupus tehnya nggak sholat sawat. Ya itu mah jalan Allah ya. Kalau Allah udah nggak bisa dipaksa kalau kehendak Allah. Ya. Jadi fadilahnya sayang. Makanya saya maksain sekarang ke sini untuk menyampaikan ini sayang kalau dilewati sholat syawal. Mumpung ayah kene syawal. Ya. Wa in kana madyunan qada Allahu dinahu. Kalau dia punya utang maka utangnya dijamin lunas. Ya. Jamin lunas kalau punya utang. Wa in kana hajatan qada Allahu hawaijahu. Seandainya dia punya kebutuhan hajat, Allah penuhi hajatnya. Ya. Walazi ba'asani bil haqi, demi zat Allah yang mengutus aku untuk perkara yang hak. Mamin abdin yusoli hazihi solata ila atahullahu ta'ala bikuli harfin. Orang yang mengamalkan sholat syawal ini
Allah akan berikan setiap hurufnya itu, setiap huruf ya, wa bikulli ayatin mukharafatin fil jannah. Jadi setiap hurufnya itu Allah kasih makhrofah di surga. Kila ditanya ku para sahabat, wa ma al-mukhrifatu ya Rasulullah, apa itu makhrofah wahai Rasulullah? Qala, dijawab Rasulullah SAW, basatina fil janati yashiru araqibu fi dili syajaratin min asjariha mi'atas sanatin. Ya. Jadi intinya Allah kasih dua kendaraan untuk mengelilingi surga yang segitu luasnya. Jadi orang yang mengamalkan sholat ini, Allah dijamin akan dikasih dua kendaraan. Jadi kita tuh bisa mengelilingi surga. Dua kendaraan. Gitu. Ini fadilah. Kelihatannya sedikit fadilahnya, tapi waduh, Masya Allah. Dan saya udah buktikan. Ya, saya udah buktikan. Bukan cerita karangan. Saya udah membuktikan. Ya. Jadi diingat apa sholat sawal tuh? Bacaannya no? 8 rakaat. Fatihah sareng kulhu 15. Terus selesai sholat 8 rakaat, tasbih 70, sholawat 70. Nah, itu. Jadi jangan sampai lupa. Ya. Setiap bulan Syawal. Karena ini kan ketemu Syawal. Jadi jaminan yang dijanjikan dalam sholat Syawal ini ketemu Syawal. Enggak, satu kali aja. Pokoknya dalam bulan Syawal itu sekali, baik malam maupun siang. Sekali, Mbak. Oh, enggak ringan. Satu kali. Pokoknya di dalam bulan Syawal sekali aja. Maksudnya jangan dilewati dalam bulan Syawal. Jangan keburu lewat. Tuh, ya. Sunah Syawal. Bahasa Sunda wela. Oh, lamun teu apal tarus ka dieu tah. Malaikat ge mau bisa nanya ka dieu mah. Gitu, ya. Jadi sekarang sebelum masuk ke materi Kang Haji, makan dulu Ibu. Boleh. Nih ke dapur. Nanti niatnya saya tulis. Iya, Pak. Tulisan saya itu. Ke dapur nih, ke dapur. Mangga. Iya. Sok. Ke dapur. Makan dulu. Makannya di dia boleh. Ya di sini aja. Tapi ngambil aja dulu. Karena ini rutin tiap Jumat harus. Tentu